Selamat siang yang kami hormati Bapak Pemuji, Bapak Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Kalimantan, yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Niwayan Yudianti Esketnars. Ya, baik, Rosa sehat? Oke. Baik, hari ini kita seminar hasil lebih ke hasil aktualisasinya. Olehnya itu saya berikan kesempatan kepada Muhammad Al-Kausar untuk memaparkan hasil aktualisasi yang telah dilakukan selama 1 bulan. Silakan. Silakan. Pokoknya kuasain ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada seminar hasil aktualisasi Lacar CPNS tahun 2025. Yang terhormat Bapak Kepala BKPSDM Parigi Motong, Bapak Mahmud M. Tanjung SH MH. Yang terhormat Ibu Agustina SH MSI selaku Coach kelompok 4, dan yang terhormat Ibu Niwayan Yudianti Esketnars selaku mentor yang telah membantu saya dalam penyusunan aktualisasi. Baik, saya memaparkan hasil aktualisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kausar Pamungkas, instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hasil aktualisasi saya itu judulnya optimalisasi pendampingan kasus kekerasan seksual bagi anak usia 12 sampai 15 tahun. Oke. Adapun saya mau mengingatkan kembali atas masalah isu dan ide gagasan. Penyebab masalahnya itu yang pertama, rendahnya sensitivitas masyarakat terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak dengan ide gagasan membuat konten edukasi singkat di media sosial berupa video. Yang kedua, minimnya monitoring terkait efektivitas program pendampingan dengan ide gagasan pembuatan Google Form agar data pendampingan dapat terekam. Kemudian penyebab masalah ketiga, adanya norma budaya yang masih membungkam isu kekerasan seksual anak dengan ide gagasan peningkatan literasi masyarakat dengan membuat dan menyebarkan informasi melalui media lokal berupa poster. Kemudian penyebab masalah 4, kurang memadai fasilitas pendukung psikososial. Ide gagasan pembuatan layanan konseling online via WA Business. Adapun capaian hasil aktualisasi yang pertama itu pembuatan video edukasi yang berorientasi pelayanan, adaptif, loyal, dan juga kolaboratif. Di sini mau dikatakan.
anak berhak tumbuh dengan aman, tanpa rasa takut, tanpa kekerasan seksual. Bila ada orang yang menyentuh atau menghina bagian tubuh pribadimu tanpa izin, itu adalah bentuk kekerasan seksual. Saat anak sudah mampu melakukan banyak hal sendiri, orang tua perlu belajar untuk menjaga jarak yang sehat. Menghormati privasi dan batasan anak bukan berarti lepas tangan, tetapi bentuk kasih sayang yang membantu anak tumbuh aman, percaya diri dan terlindungi dari risiko kekerasan seksual. Bila terjadi kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan? Kalian bisa berteriak minta tolong. Kemudian kalian bisa lari mencari tempat yang ramai dan segera melapor kepada orang dewasa. Orang tua atau guru bisa membantu melaporkan ke pihak berwajib, Dinas P3AP2KB atau tempat pengaduan yang ada di desa, kecamatan, dan UPTD di daerah kalian. Dinas P3AP2KB hadir untuk melindungi, mendampingi, dan memulihkan korban dari segala bentuk kekerasan. Melapor adalah langkah berani untuk menyelamatkan diri dan membantu menghentikan kekerasan. Lindungi anak, lindungi masa depan. Dari pembuatan video tadi adalah video yang kami buat merupakan hasil dari kolaboratif antara peserta dan juga mentor, dan juga saya bekerjasama dengan meminta kerjasama dengan rekan kerja untuk melakukan pengisian suara. Kemudian yaitu pembuatan Google Form monitoring kasus. Pembuatan Google Form ini untuk mempermudah masyarakat, kalaupun dia jaraknya jauh dari kantor, dia bisa mengisi form pengaduan sehingga bisa kita tindak. Nah, saran dari Bapak penguji pada rancangan aktualisasi yaitu menambahkan koordinasi lintas sektor. Adapun karena di dinas kami itu pekerjaannya pendampingan dan kita mendampingi korban, apa kemauan korban, itu yang kita akses ke kolaborasi lintas sektornya. Nah, di sini saya ada kerjasama, kami melakukan kerjasama lintas sektor atas beberapa kasus kekerasan anak. Yang pertama itu ada melakukan penyangkawan dan pendampingan psikolog korban kekerasan seksual di Polsek Sektor Tinomo Selatan, dan juga di pihak rumah sakit yaitu melakukan rujukan visum et repertum di rumah sakit Anutaloko di Anutaloko. Yaitu ini korban kekerasan seksual anak juga. Kemudian sosialisasi berbasis media lokal, ini adalah hasil dari pembuatan poster yaitu hentikan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Ini dibuat untuk isu pembungkaman, karena memang selama saya bekerja rata-rata korban yang melapor sudah terjadi beberapa kali. Jadi kayak sudah 2 tahun terjadi kekerasan seksual baru dia melapor. Nah, itu karena mungkin dia takut, dia malu. Jadi saya membuat poster untuk orang tidak perlu takut dengan di sini sudah saya siapkan juga nomor WhatsApp layanan dan juga link sosial media. Kemudian layanan konseling online, ini berbasis WhatsApp bisnis, dan saya bekerja sama dengan psikolog di bidang. Kita bekerja sama dengan psikolog, saya bekerja sama untuk layanan konseling ini. Di sini juga bisa menjadi tempat pengaduan korban kekerasan seksual, dan juga ketika sudah berjalan, adapun psikolognya tidak bisa atau jaraknya terlalu jauh, bisa kita menggunakan ini untuk efektivitas. Untuk rencana tindak lanjut, yang pertama mengembangkan dan terus melakukan pemeliharaan hasil inovasi yang telah dibuat,
pembuatan video edukasi, Google Form monitoring kasus kekerasan, serta layanan konseling online akan terus dioptimalkan dan diperbarui agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, monitor dan evaluasi efektivitas program dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dan yang ketiga, terus melakukan kerjasama antar instansi lintas sektor untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Adapun kesimpulan, seluruh kegiatan yang direncanakan telah dapat diselesaikan dengan baik. Upaya yang telah dilakukan sudah 100% dengan 6 kegiatan dan 19 tahapan kegiatan. Selama pelaksanaan aktualisasi serta mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemanfaatan hasil yang dicapai adalah menambah pengalaman lapangan sesuai nilai-nilai berakhlak dan meningkatkan kinerja peserta pelatihan dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN di instansi tempat peserta bekerja. Izin saya akan memperlihatkan juga beberapa tambahan. Adapun hasil dari video edukasi itu saya upload di Facebook karena di dinas Facebook yang paling aktif untuk mengupload segala kegiatan. Yang kedua, di sini saya melakukan sosialisasi terhadap korban atas layanan konseling online. Karena ini merupakan suatu inovatif baru, jadi perlu disosialisasikan. Ini saya sosialisasikan pada korban. Kemudian juga saya berkonsultasi dengan psikolog untuk bekerja sama. Dan ini adalah hasil poster yang saya bagikan ke SMP Negeri 1 Parigi, kantor Camat Parigi, dan Puskesmas Parigi. Ini berupa di sini juga saya sekalian sosialisasi atas layanan konseling online di SMP Negeri 1 Parigi, Puskesmas Parigi, dan juga ini meminta review atau meminta persetujuan dari PLT Kadis untuk penguploadan konten video edukasi ke sosial media dinas. Terakhir, ini merupakan form dari pengaduan kekerasan yang bisa kita bagikan ke masyarakat. Tanggal lapor, nama lengkap, tanggal lahir, usia, tanggal domisili. Ini untuk pelapor, dan ini ada 4 bagian, yaitu untuk identitas pelapor, identitas korban, identitas pelaku, dan juga rencana tindak lanjut atas masalah yang dialami. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembali. Baik, terima kasih Pak Kausa sudah memperlihatkan hasilnya. Silakan duduk. Kita langsung ke Ibu Mentor. Silakan Ibu Mentor memberikan penguatan terhadap hasil capaian yang telah dipaparkan Saudara Kausa. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Penguji, yang terhormat Ibu Kos juga, dan yang saya hormati juga peserta yang pada pagi hari ini sangat semangat yang luar biasa. Baik, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh peserta, baik itu kasus-kasus, kemudian ada inovasi juga yang sudah dilakukan, inovasi yang sangat luar biasa. Kebetulan dinas kami juga ini belum memiliki terkait inovasi yang apa tadi dipaparkan oleh peserta. Untuk melakukan kerjasama dengan lintas sektor, ini juga kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Kemudian dengan kasus yang diambil juga, peserta selalu melakukan koordinasi kepada saya secara pribadi selaku mentornya. Mungkin sangat baik nanti ke depannya untuk kami, apalagi di dinas kami ini ada UPTD Bapak Penguji dan Ibu Kos, sehingga nanti apa yang sudah diangkat menjadi judul oleh tim atau peserta ini nanti bisa kita jadikan acuan untuk membuat SOP terkait dengan pelaporan kasus ini di dinas kami.
mentor berharap peserta ini bisa diberikan kesempatan karena ini baru pertama kali kebetulan juga pada saat hari pertama penempatan Bu di bidang kami, saya langsung bawa peserta ini untuk turun lapangan. Ya, dan alhamdulillahnya kasusnya yang kami lakukan pendampingan pada saat itu yang dia ambil sebagai judul gitu. Jadi sehingga apa yang dia sampaikan tadi kurang pemahaman masyarakat baik anak-anak terkait dengan takutnya melapor, ini nanti kedepannya akan angka kekerasan seksual akan menurun seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih komentar atas penguatannya dan kita langsung ke Bapak Pemuji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Agustina selaku coach dan yang saya hormati Ibu Wayan Yudianti, benar ya? Selaku mentor yang saya banggakan saudara Muhammad Al-Kausar Pamungkas yang biasa dipanggil Pak ya. Itu nama kecil bahkan. Kenapa kita nama panggil Akak? Kau tahu cerita tidak? Jadi nanti dulu mau jelas. Jadi hari ini kami ini cuma mau menuntut selaku anak ibu kau semua itu kita menuntut janji-janjimu yang kemarin, ya. Nanti kamu bikin video, saya akan begini. Kemudian tadi ada tambahan tadi, rupanya itu berkembang dalam perjalanan. Kamu rasa itu tambahan sebelum lanjut, kamu rasa dia kau tambahkan tadi di belakang itu, apanya yang penting, apanya yang membuat insan perlu tambahkan, apa yang menginspirasi kau bahwa ini perlu tambahan informasi yang terakhir tadi kan ada tambahan. Karena apa? Izin. Karena di sini kan masih berbentuk gambar. Oh iya. Jadi saya ingin memperlihatkan kayak bukti aslinya. Oh iya. Dengan memang kalau ini memang saya terlaksana. Jadi tambahan itu inisiatif sendiri atau dari mentor kah, dari pimpinan, dari mana yang sarankan? Inisiatif saya sendiri. Oke, bagus. Kemudian kenapa itu pendampingan itu dibatasi pada usia 12-15 ya dalam judulnya? Itu dari data memang yang di kantor yang 12 sampai 15 ini yang memang tidak banyak. Saya cuma mau cerita mau tulis ini berdasarkan jadi semua kita bekerja di kantor itu namanya by data. Harus data. Tidak boleh dikatakan. Berarti data yang ada sama kita di usia 12-15 itu yang berlaku terhadap kekerasan ini. Ya. Sudah jadi sudah bisa didapat poinnya. Kemudian video-video tadi itu yang desain siapa? Yang desain saya Pak, tapi saya di sini meminta bantuan teman untuk menggambar karena saya tidak bisa menggambar. Yang dominan melakukan pendesainan itu siapa? Kalau penggambarannya teman, tapi untuk menggerakkan saya. Oh gitu. Ya. Jadi ada kolaborasi. Ya. Harus begitu, kerjasama. Jadi saya sendiri di kantor itu membangun kerjasama yang baik, harmonis dan seterusnya. Kok apa berapa menit tadi? 1 menit. 1 menit. Efektif. Efektif karena anak-anak juga tidak bisa fokusnya terlalu lama, harus yang menarik dan cepat. Oke. Yang kalau saya untuk melaksanakan pendampingan ini, rencana pendampingan, ada bimbingan dari pimpinan, Ada. arahan, Ya. ada janji untuk melangsungkan. Belum ada tadi. Maksudnya ini komponen ini akan Dilaksanakan terus. Ya, ada lagi juga itu namanya penguatan. Ya. Jadi saya kira cukup dari saya itu. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Pemuji dan Pak Kausar. Untuk Om. Jadi Om tadi mengulang-lama. Oke, baik, terima kasih. Selamat untuk Al-Kausar. Mudah-mudahan apa yang Al-Kausar paparkan tidak berhenti di sini ya. Bagaimana pengembangannya ke depan, tentu kita berharap dukungannya mentor dan mentor hari ini saya serahkan Al-Kausar kembali kepada Ibu. Selama ini 1 bulan lebih tentu kebersamaan kami akan sedikit
banyak sharing terkait daripada kesiapan mereka menjalankan tugasnya sebagai aparatur sipil negara. Ya, olehnya itu selamat untuk Al-Kausar. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin foto dengan Om dulu. Foto ya, foto. Kata Aka. Kita ambil dokumentasi mobil itu. Oh tunggal, atu-atunya Iya, dah. fotonya. Hai. Apa ini? Kata apa? Sudah nikah kan? Sudah menikah kapan? Satu. Bangunnya berapa? Jam 5 Pak. Siapa kasih kursi dapat tidur? Saya. Asal yang betul. Asal yang betul. 1, 2, 3. Oke, saya ini 1, 2, Dulu. 3. Oke. Tuh. 1, 2, 3. Tangannya lagi. 1, 2, 3. Tangan. 1, 2, 3. Oke, mantap. Harus sabar sudah dari Terima kasih Pak. Ini. Akan bisa Siap. Siap.